Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya untuk sesi konseling sesi 2 kali ini. Nah, sebelum kita mulai, gimana nih, apa kabar Ajiat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ada kesibukan nggak Ajiat untuk seminggu depan atau seminggu ke belakang kemarin? Terus untuk setelah melakukan sesi konseling ini mungkin Ajiat kan kemarin sudah saya beri homeworknya. Apakah homework itu berjalan dengan lancar atau mungkin ada sedikit hambatan? Kalau kesibukan, alhamdulillah kemarin cuma di organisasi doang sih, di organisasi kampus. Terus masalah yang kemarin, ya alhamdulillah gitu berjalan dengan lancar. Sering berjalan waktu, saya juga bisa merasakan gitu sensasi dari orang lain gitu, saya kayak gimana. Dan saya juga menanggapi kayak ternyata yang saya kemarin permasalahkan ternyata orang lain juga ada masih yang percaya sama saya gitu. Kesibukan kemarin di kampus ada acara apa barangkali? Pemilihan ketua himpunan. Oke, Ajiat menjabat ketua himpunan tidak? Oh enggak, saya kebetulan jadi kader. Oke, jadi kader, masih jadi kader ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita mulai saja ya pada sesi konseling kali ini. Nah, gimana sih atau ada perubahan positif gak dari yang kemarin? Mungkin Ajiat merasa overthinking sama orang lain, mungkin dari kesibukan Ajiat untuk membangun bisnis Ajiat terus gagal, terus Ajiat jadi overthinking kepada orang lain, mungkin orang lain ingin yang partner Ajiat kerja itu mungkin ingin menjatuhkan Ajiat juga ya kemarin. Nah, gimana nih untuk homeworknya kemarin? Alhamdulillah mungkin ya berjalan dengan lancar. Nah, gimana sekarang, ada perubahan positif atau enggak, ada yang ingin disampaikan lagi enggak? Kalau masalah perubahan tentu ada sedikit-sedikit, karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita punya masalah yang dulu gitu ya dari diri saya pribadi, nggak bisa langsung diubah secara langsung secara instan gitu. Tapi sering berjalan waktu, saya juga mulai membuka lagi gitu, membuka diri kepada orang lain. Misalkan saya tuh memang percaya gitu, nggak overthinking terus, nggak negatif terus. Oke, nah apa sih contohnya Ajiat yang membuat mungkin perubahan positif Ajiat pada minggu kemarin? Yang jelas dari rekan partner saya gitu, sekarang alhamdulillah ada komunikasi gitu kan, sedikit-sedikit dengan saya gitu. Tapi ya mau gimana pun juga saya juga nggak percaya 100% langsung gitu, kan butuh waktu gitu. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih Ajiat untuk memulai pembicaraan dengan partner Ajiat itu supaya mungkin Ajiat, kan kemarin mungkin Ajiat lebih ke overthinking banget gitu sama partner Ajiat ya. Nah, sekarang mungkin ada perubahan gimana, atau misalnya contoh kebaikan Ajiat untuk merubah hal-hal positif Ajiat? Jadi yang bikin saya jadi mulai terbuka itu dari partner saya yang kemarin itu udah bilang gitu, udah menyadari gitu bahwa ya kemarin-kemarin tuh nggak kayak gini hasilnya gitu. Terus udah mulai terbuka gitu sama saya gitu. Nah, mungkin kalau bisa diceritakan secara detailnya gimana sih Ajiat, misalnya terbukanya Ajiat, terus mungkin perubahan positif Ajiat juga kalau misalnya Ajiat sudah bisa mengungkapkan unek-unek Ajiat kepada teman Ajiat itu. Yang pertama saya ngelihat dulu teman saya gitu, ketika dia terbuka ke saya gitu, saya juga bakal ngobrol gitu, terbuka apa sih yang terjadi sama diri saya gitu. Karena kemarin-kemarin juga ada beberapa pembahasan yang saya akhirnya ngobrol juga gitu. Kata teman saya itu emang nggak kayak gitu. Kemarin-kemarin itu emang bla bla segala macam, dan akhirnya juga saya juga menjelaskan bahwa saya juga salah gitu. Saya minta maaf, saya kemarin-kemarin nyangkanya kayak gini bla bla segala macam gitu. Oke, nah mungkin kemarin Ajiat sedikit ada miskomunikasi mungkin ya sama teman Ajiat, yang mungkin Ajiat juga ingin berusaha mewujudkan keinginan Ajiat untuk membangun bisnis kopi, sedangkan mungkin Ajiat keterbatasan dengan alat ya, jadi mungkin mencari partner. Nah, mungkin kemarin juga ada sedikit miskomunikasi sama teman Ajiat. Mungkin teman Ajiat juga tidak ingin menjerumuskan Ajiat padahal ya, tapi mungkin perasaan Ajiat seperti itu, mungkin ada kecemasan di diri Ajiat gitu ya. Jadi mungkin Ajiat ada overthinking lagi sama orang tersebut gitu ya Ajiat.
Nah, ada lagi gak aja yang ingin diceritakan untuk permasalahan ini? Kalau sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Oke, mungkin sekarang udah lebih Lebih better ya, menyeluruh udah ya. bisa menerima juga Ya. mungkin ajiannya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kemarin kita sudah membahas skala ya ajian. Ya. Nah, dimana kemarin mungkin ajian dari skala 3 jadi ke skala 6, dimana nanti ajian mungkin kemarin kan ajian sudah tahu ya di mana 0 itu berada di skala yang ajian tidak baik-baik saja dan 10 berada di posisi ajian yang baik-baik saja. Nah, sekarang mungkin ada peningkatan skala aja dari 6 ke berapa? Kan target ajian itu 8 ya, dimana 8 itu benar-benar ajian udah better banget ya. Nah, sekarang mungkin ajian ada di skala berapa? Di skala 7 mungkin. Oke, 7. Nah, kalau bisa diceritakan 7 itu seperti apa sih ajian? Yang pertama saya juga udah tahu alasan teman saya kayak gimana. Terus yang kedua udah mulai terbuka obrolannya gitu kan kemarin-kemarin, dan saya juga udah mulai menerima lagi gitu partner saya, oh ternyata seperti ini gitu cara mainnya, oh ya udah gitu, kemarin-kemarin ya udahlah gitu. Itu sih. Oke, nah mungkin skala 7 itu dimana ajian sudah bisa menerima keadaan ya mungkin ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin skala 8 itu udah skala 7 itu sudah menjadi peningkatan untuk ajian ya dari skala 6 kemarin. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang mungkin membutuhkan waktu ya untuk menjawabnya. Nah, jika seandainya, di sini saya punya buku ya ajian. Nah, buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup ajian. Nah, saya ingin ajian membuka bagian halaman yang menceritakan tentang permasalahan ajian. Saya berikan buku ini kepada ajian. Nah, di mana nanti ajian bicarakan ke saya semua kejadian ajian ini tuntas dan mampu mencapai tujuan yang ajian inginkan. Nah, dan sebelum membuka halaman ini, saya ingin ajian tutup mata terlebih dahulu. Nah, ajian tutup mata, ajian rileks, duduk dengan nyaman, sudah? Sekarang saya ingin ajian membuka mata dan fokus pada halaman buku yang ajian buka. Sudah? Apa cerita yang ada pada halaman itu ajian? Jadi kalau saya ceritakan ya, jadi saya itu memang anaknya keras kepala gitu, terus mempunyai ambisi yang kuat gitu, tentunya ke hal-hal yang positif gitu, contohnya kayak buka bisnis kopi, menjadi barista yang baik gitu kan, terus sampai mempunyai keinginan membuka kafe gitu. Oke, nah kalau boleh tahu persisnya seperti apa sih yang ajian inginkan pada halaman itu? Tentunya kesuksesan sih. Oke. Kesuksesan dan pencapaian itu lah sih. Oke, kesuksesan dan pencapaian ajiannya. Kalau boleh tahu, apa sih judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan ajian pada halaman itu? Pencapaian kesuksesan diri saya sendiri. Oke, jadi mungkin judul cerita dari cerita ajian ini kesuksesan yang ajian capai. Ya. Kesuksesan apa? Boleh diulangi? Jadi kesuksesan diri saya pribadi. Oke, kesuksesan diri saya pribadi ya. Nah, judul cerita ajian seperti itu ya, sangat menarik sekali. Nah, apa sih yang berbeda pada cerita ini dari cerita yang lain ajian? Jadi jelas berbeda dengan cerita yang lain karena saya itu emang benar-benar punya pencapaian yang sangat tinggi gitu ya. Kayak bisa dikatakan ambis gitu. Tapi dengan cara saya sendiri gitu ya. Kalau misalkan untuk diceritakan gitu ya, saya juga pengen hasil kerja saya sendiri, berusaha hingga bisa mencapai kesuksesan. Nah, apa sih yang paling ajian rasakan berbeda pada cerita ini? Tentunya senang gitu, terus bangga juga kepada diri sendiri gitu. Oke, nah
dalam cerita itu siapa orang yang pertama kali menyadari bahwa ada sebuah perubahan, Ajiat lebih semangat pada hari itu? Yang jelas orang tua saya sih. Oke, orang tua. Nah, apa sih yang kalau misalnya boleh tahu, ibu, ayah, atau siapa yang paling dekat dengan Ajiat mungkin? Ibu sih. Oke, ibu. Nah, apa sih yang ibu Ajiat sadari bahwa Ajiat sudah mungkin sudah bisa merubah diri Ajiat menjadi lebih bersemangat, lebih bisa percaya diri? Yang saya rasakan gitu ya, tentunya ibu itu ngasih motivasi gitu kan, terus semangat dan harus tanggung jawab gitu kan, yang diamanatkan sama ibu saya gitu kan, yang jelas bisa tercapai apa yang jadi tujuan saya gitu. Rasakan itu baik buat saya. Nah, oke. Kira-kira apa sih yang ibu Ajiat katakan ketika melihat Ajiat yang sekarang berbeda? Mungkin Ajiat sudah membangun usaha kopi, mungkin sudah lebih bersemangat dalam semua aktivitas. Bagaimana itu, Ajiat? Jadi ibu saya itu sempat menyampaikan kalau misalkan ini kemauan kamu, ya udah sok jalanin aja gitu. Sampai-sampai sebagian modalnya itu dari ibu saya gitu. Jadi saya tuh emang benar-benar berarti kalau ibu saya udah menaruh kepercayaan yang lebih gitu kan pada saya gitu kan, saya juga harus bersemangat gitu untuk menjalankan usaha yang saya pengen gitu. Oke, nah, dan saat mendengarkan kata-kata ibu Ajiat, apa sih yang Ajiat rasakan? Tentunya senang gitu kan, merasa disupport gitu. Terus saya juga mau membuktikan gitu. Nah, jadi mungkin Ajiat ada perasaan disupport banget sama seorang ibu ya. Nah, dan jika mungkin yang dirasakan Ajiat boleh disebutkan, boleh saya ambil dulu deh bukunya. Nah, sekarang mungkin Ajiat ada rasa bahagia mungkin ya, ada rasa senang, ada rasa lebih bersemangat. Nah, kalau boleh tahu di bagian tubuh manakah sih yang Ajiat rasakan perasaan bahagia, senang, disupport sama orang tua itu? Di sini sih. Bagian dada. Oke. Nah, sekarang saya ingin Ajiat fokus pada perasaan di mana Ajiat benar-benar disupport sama orang tua. Nah, boleh Ajiat sambil tutup mata dan pegang bagian dadanya. Nah, sekarang Ajiat rasakan benar-benar perasaan bahagia itu. Nah, apakah bahagia itu besar atau kecil? Besar. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Berwarna, tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Baik, sekarang Ajiat fokus pada perasaan bahagia yang besar, yang tidak berbentuk, tidak berwarna itu. Dan apakah sensasi perasaan ini pernah Ajiat alami pada masa lalu Ajiat? Tentunya sih pernah. Oke, kalau boleh tahu persisnya kapan Ajiat? Dari dulu dari sejak SMP. Saya pernah mengalami ketika orang tua saya bisa mengerti gitu kan keadaan saya, terus keinginan saya gitu kan, sampai nurut apa yang dikatakan sama saya, apa yang jadi kemauan saya. Oke, apa sih yang berbeda pada diri Ajiat saat itu? Tentunya momen gitu. Oke, momennya ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat Ajiat merasa bahagia, merasa disupport sama orang tua? Gimana Bang? Apa sih yang membuat Ajiat merasa lebih disupport sama orang tua, terus mungkin dikasih sayangi sama orang tua pada saat itu? Ketika saya punya keinginan, terus keinginan itu saya pikir nggak mungkin gitu, ternyata orang tua saya tuh bisa mewujudkan keinginan saya gitu. Jadi rasa ada disenangkan sama orang tua gitu, terus disupport juga. Oke, nah mungkin di sini Ajiat merasa dulu Ajiat sering disupport sama orang tua, dikagum-kagumi dengan orang tua, mungkin ya di situ Ajiat mungkin perasaan Ajiat sangat senang sekali ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang Ajiat
fokus kembali kepada perasaan bahagia dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil Ajian. Apakah adakah pengalaman lain? Nggak ada sih. Pas waktu kecil tidak ada? Pas waktu kecil pengalaman yang menyenangkan gitu? Ya. Ada sih, ada. Ada, oke. Persisnya kapan itu Ajian? Ketika momen dimana saya itu punya permasalahan gitu sama teman saya, terus orang tua saya itu kayak bisa mengerti keadaan saya gitu. Jadi di sana saya tuh punya perlindungan dan merasa ternyata orang tua tuh mengerti gitu. Oke, nah apa yang berbeda pada diri Ajian saat itu? Mungkin sifat kekanak-kanakan gitu. Oke, dan apa yang Ajian pikirkan saat itu sehingga Ajian dilindungi oleh orang tua Ajian? Yang saya pikirkan, ternyata kalau misalkan saya ngomong itu ke orang tua saya bakal dimarahin atau gimana gitu. Ternyata di luar sangkaan saya gitu, orang tua saya tuh malah menasihati dengan caranya sendiri gitu. Sampai-sampai saya juga merasa dilindungi gitu sama kedua orang tua saya gitu. Oke, nah adakah pengalaman lain Ajian yang membuat Ajian bahagia? Ada sih. Oke, kalau boleh tahu boleh diceritakan? Kalau yang ini sih baru kemarin gitu. Oke, kalau boleh tahu silahkan ceritakan aja. Jadi pengalaman bahagia saya tuh ketika saya pulang dari Tasik gitu ya, terus saya tuh emang malas orang gitu ya kan, nggak bisa ngisi kegiatan apa gitu. Terus orang tua saya tuh kayak kayak ngemanja gitu loh, kayak apa tuh dibikinin gitu kalau misalkan lagi mager gitu kan di kamar gitu aja sih simpelnya. Oke, nah mungkin Ajian mempunyai kebahagiaan lain ya, dimana Ajian mungkin sangat disupport sama orang tua, sangat diperhatiin ya sama orang tua. Mungkin orang tua sangat pengertian kepada Ajian. Mungkin Ajian juga Ajian melakukan kebaikan kepada orang tua. Mungkin orang tua juga mempunyai feedback kepada Ajian seperti itu ya. Nah sekarang boleh Ajian membuka mata Ajian. Oke, relax. Nah sekarang mungkin setelah melakukan sesi konseling kali ini ada peningkatan Ajian untuk sesi sekarang? Ada sih. Oke, ada. Tapi belum full gitu. Oke, boleh diceritakan atau boleh disebutkan dari skala berapa? Tadi kan sudah Ajian sebutkan ya. Sampai 7. Iya sampai 7. Kalau sekarang boleh berapa? Mungkin 7,5. Oke, 7,5. Nah, boleh diceritakan aja 7,5 itu seperti apa? Jadi saya juga bisa punya pandangan gitu dari yang tadi dijelaskan gitu. Ternyata di lingkungan orang yang sekitar saya tuh memang sayang gitu sama saya gitu. Oke, nah kalau boleh tahu gimana sih perasaan Ajian saat ini? Senang. Oke, senang aja. Nah sekarang mungkin apa sih yang membuat untuk selanjutnya di sini kan Ajian mungkin akan menemukan solusi-solusi yang dapat Ajian lakukan untuk membuat perubahan pada diri Ajian untuk seminggu ke depan. Nanti kita akan melakukan sesi konseling lagi seminggu ke depan. Nah kalau boleh tahu gimana sih Ajian untuk melakukan hal-hal baik lagi, boleh Ajian sebutkan. Misalnya kalau lagi ngerasa overthinking harus gimana atau gitu. Ini untuk homework Ajian. Yang jelas kemarin yang sudah saya jawab gitu ya. Yang jelas yang pertama itu gitu kan, main biliar atau mencari hobi yang lain gitu yang sekiranya bisa lupa dari pemikiran jelek saya gitu. Overthinking. Oke, udah itu aja. Ada lagi nggak kalau misalnya mencari kebahagiaan Ajian aja ya seperti itu? Ya, mencari kesenangan. Oke, nah untuk selanjutnya nanti masa minggu ke depan juga mungkin Ajian harus merubah perasaan Ajian menjadi lebih bahagia juga ya, mencari kesibukan-kesibukan yang membuat tidak overthinking kepada Ajian ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin Ajian menuliskan pesan untuk saya. Dan saya juga akan melakukan menulis pesan untuk Ajian. Oke, boleh disebutkan aja. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya di hari ini. Oke, nah mungkin untuk pesan untuk Ajian, saya sangat senang sekali mungkin Ajian sudah bisa merubah diri Ajian ya dari yang kemarin mungkin Ajian sedikit putus asa untuk melakukan bisnis kopi Ajian ya, mungkin dari keterbatasan mungkin Ajian dari tidak mempunyai alat. Nah mungkin ada partner yang ingin menjatuhkan Ajian, padahal itu cuma salah sangka aja ya kepada Ajian. Nah mungkin sekarang Ajian lebih bisa berpositif thinking kepada orang lain. Saya sangat senang sekali mungkin Ajian sudah lebih bersemangat sekarang. Terus ya, Ajian juga mungkin sudah lebih ingin percaya kepada orang lain seperti itu ya. Nah baik, mungkin sepertinya sesi konseling kedua hari ini kita akhiri, dan saat sesi ketiga nanti saya ingin Ajian melaporkan perubahan positif apa lagi sih yang Ajian lakukan dan Ajian yang terjadi pada diri Ajian ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.